ada beberapa purnawirawan jenderal mengusulkan supaya wakil presiden diganti. Usul. Boleh nggak usul? Jawab. Oh ya, usulan Anda kami terima. Nanti kami kirim ke DPR. Bagaimana sikap DPR, bagaimana MPR, dipelajari dulu. Itu pejabat. Betul? Enggak, jawabnya apa? Yang minta wakil presiden itu untuk diturunkan, silakan keluar dari Indonesia. Saya mau tanya tuh, orang-orang begitu punya moral tidak? Punya etika tidak? Punya sopan santun tidak? Saya mau tanya, rakyat berhak tidak untuk mengkritik? Rakyat berhak tidak untuk memprotes? Berhak, saudara. Kewajiban pejabat, ambil itu kritikan. Mana kritikan yang nggak betul? Sampai rakyat, kau punya kritik nggak betul, kau salah informasi. Sebetulnya begini, bukan begitu. Rakyat, masukanmu ini benar nih, kami pertimbangkan. Nanti kami pelajari. Itu pejabat. Rakyat rame-rame kritik, mahasiswa rame-rame protes, demonstrasi. Kiai-kiai saudara ikut bicara di atas mimbar. Apa mereka bilang? Jangan pakai sok-sok kritik. Jasa kalian kepada negara apa? Kita semua dibilang nggak punya jasa di negara. Kacau tidak? Kacau tidak? Siapa bilang rakyat nggak punya jasa? Alhamdulillah, satu kebahagiaan bagi saya dan satu kehormatan pada kesempatan hari yang penuh keberkahan ini bisa bersilaturahim dengan pengurus beserta jamaah dari Masjid Al-Mubarak yang kita cintai ini. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini bersama para ulama kita. Di sini ada Al-Muhtaramun wal Mukarramun, Kiai Haji Nasir Zain, Kiai Haji Alawi, masih ada Kiai Haji Nur Sasi, dan masih banyak yang lainnya. Tidak saya sebutkan satu persatu, karena alhamdulillah hari ini banyak ustadz, banyak kiai yang hadir bersama kita di masjid ini. Mudah-mudahan kehadiran kita bersama beliau-beliau para guru-guru kita menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Tadi kita sudah sama dengarkan nasihat yang luar biasa yang disampaikan oleh khotib kita di mimbar Jumat ini, ya ikhwan, di mana beliau menyerukan kita untuk takwa kepada Allah dan supaya kita tahu apa dan bagaimana peran ulama di tengah umat. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan tadi masuk ke relung hati kita untuk kita jadikan pedoman kita, sehingga kita pulang dari masjid ini betul-betul membawa berkah ilmu maupun adab yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita, insya Allah. Hadirin, dari Jumat ke Jumat, Jumat ke Jumat, di setiap mimbar Jumat kita selalu mendengar wasiat dengan takwa. Karena kita sama memaklumi bahwa wasiat dengan takwa adalah rukun daripada khutbah Jumat yang wajib untuk disampaikan oleh khotib Jumat. Tanpa wasiat dengan takwa, khutbah tidak sah. Nah, muncul pertanyaan, kenapa sih setiap Jumat kita diberikan wasiat takwa kepada Allah, takwa kepada Allah? Apa enggak bosan? Setiap hari Jumat yang kita dengar, usikum wa nafsi bitaqwallah. Aku wasiatkan untuk engkau sekalian semua, juga diri saya, agar senantiasa takwa kepada Allah. Setiap Jumat, di masjid mana saja kita sholat, di masjid mana saja, ya ikhwan, mau di Indonesia, mau di luar Indonesia, yang kita dengar wasiat dengan takwa. Kita pindah ke masjid lain, tetap ada wasiat dengan takwa. Nah, di sini yang ingin saya ingatkan, jiwa kita ini, ya ikhwan, seperti besi atau baja yang keras. Besi baja yang keras, kalau ingin dibuat jadi pedang, enggak cukup sekali bakar, enggak cukup sekali pukul, ya ikhwan. Besi baja yang keras dibakar berkali-kali. Setelah dibakar, ditempa, dibakar, ditempa, terus menerus begitu. Dibakar, ditempa, celup ke air, dibakar
lagi, ditempa lagi, celep lagi ke air, saudara. Nah, kenapa sedemikian rupa? Karena baja tidak akan pernah berubah menjadi pedang hanya dengan sekali bakar. Baja tidak akan pernah berubah menjadi pedang yang tajam hanya dengan sekali pukul, sekali tempaan. Tapi besi baja sekeras apapun, kalau dibakar berkali-kali, ditempa berkali-kali, dipukul berkali-kali, maka dia akan berubah menjadi pedang yang tajam. Hati kita begitu juga, ya ikhwan. Enggak cukup hanya diberikan nasihat sekali, enggak cukup hanya diberikan wasiat sekali, enggak cukup hanya dengan diberi peringatan sekali, tapi harus berkali-kali. Pukul itu hati dengan wasiat takwa kepada Allah. Tempa itu hati dengan wasiat kepada Allah. Bakar itu hati dengan wasiat kepada Allah. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Dari Jumat ke Jumat, Jumat ke Jumat. Belum lagi ditambah dengan ceramah-ceramah di atas mimbar. Belum lagi ditambah dengan pengajian-pengajian di majelis-majelis taklim. Tiap hari kita tidak boleh bosan untuk mendengar wasiat dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kadang yang namanya manusia sekali diingetin belum mempan, sekali dinasihatin belum mempan. Makanya nasihatin orang jangan bosan, dan kita dengar nasihat juga jangan bosan. Jangan kalau dengan ceramah yang kemarin bicara wasiat takwa, sekarang bicara takwa lagi, besok yang kita dengar takwa lagi, untu juga ustadznya. Nah, jadi sekali lagi saudara, kenapa sih kita selalu diingatkan dengan wasiat takwa, saudara? Sebab takwa adalah kunci kebahagiaan dari dunia hingga akhirat. Berapa banyak ayat Al-Quran yang bicara tentang tajwa, berapa banyak hadis Nabi yang menyebut tentang takwa, sekaligus menyebutkan manfaat dan hikmahnya, saudara. Begitu banyak, luar biasa takwa itu peran dan fungsinya untuk kehidupan umat manusia, saudara. Kita kalau buka surat At-Talaq saja, saudara, surat ke-65 dalam Al-Quran, kita baca di ayat 2-nya, pada akhir ayat Allah menyatakan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah jadikan buat dia makhraja, solusi bagi problem kehidupannya. Terus disambung dengan ayat ketiganya di awal ayat, saudara, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan dia rizki dengan cara yang enggak diduga, dengan cara enggak disangka-sangka. Ini janji Allah, ya kawan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya pasti Allah akan jadikan baginya makhraj, solusi bagi problem kehidupannya, saudara. Kita punya problem apa saja. Kita dapat penyakit yang sulit sembuh, ittaqillah, takwalah kepada Allah, nanti Allah akan datangkan obatnya. Kita punya dililit utang, saudara, yang sulit untuk kita lunaskan, ittaqillah, takwalah kepada Allah, nanti Allah yang berikan jalan keluarnya untuk kita lunasi utang kita. Problem apa saja, mau problem pribadi, problem rumah tangga, problem bertetangga, problem di kantor, problem kehidupan apa saja, Allah akan berikan solusinya kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ringkas ke Allah janjiin. Ini kena janji bukan manusia, ini kena janji Allah. Allah yang janji, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah dan tidak akan pernah mengingkari janjinya. Kalau Allah udah janji, pasti Allah akan penuhi, saudara. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa takwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan solusi bagi problem kehidupannya. Problem apa saja. Enggak sampai di situ. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, kata Allah. Allah akan berikan dia rizki. Allah anugerahkan dia rezeki min haitsu la yahtasib, dengan cara yang kita enggak pernah duga, kita enggak pernah sangka. Rezeki bisa datang mengalir. Subhanallah. Nah, jadi kalau kita lagi sumpah, kok rezeki kelihatannya seret, kok dagang nggak laku-laku, kok piutang kita susah banget bayarnya, ada orang utang kita nggak bayar-bayar, ya takwa dong kepada Allah.
Takwa kuncinya. Jangan lari ke dukun, jangan dagangan gak laku lari ke dukun. Akhirnya dukun suruh kencingin. Jangan percaya dukun-dukun ya kawan. Jangan lari kepada Allah. Lari kepada Allah. Takwa kepada Allah ya kawan. Masih dalam surat At-Talaq, barusan akhir ayat 2, kemudian awal ayat 3. Di akhir ayat 4-nya saudara Allah nyatakan, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan daripada urusannya yusra, kemudahan. Akan dimudahkan oleh Allah. Santri-santri yang sulit belajar, sulit menghafal, sulit angkat ilmu pengetahuan saudara, mau gampang, supaya gampang ngapalnya, gampang pahamnya, gampang ngertinya, takwa kepada Allah. Allah yang janjikan barang siapa takwa kepada Allah, Allah akan jadikan kemudahan dalam setiap urusannya saudara. Kesulitan apapun saudara, sulit cari kerja saudara, sulit cari nafkah, sulit. Apalagi di zaman sekarang ini saudara, pengangguran makin hari makin meningkat, korupsinya makin hari makin menjadi-jadi, rakyat makin hari makin banyak yang sengsara saudara. Sulit. Bagaimana supaya kita keluar dari kesulitan ini? Baik kesulitan pribadi, kesulitan rumah tangga, kesulitan masyarakat, maupun kesulitan negara. Kuncinya takwa kepada Allah. Allah yang suruh, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Saya tanya, percaya tidak dengan janji Allah? Jawab yang kompak, percaya tidak dengan janji Allah? Siapa yang maha menepati janji? Siapa yang maha benar? Siapa yang maha besar? Takbir. Sallu ala nabi. Dan di ayat yang berikutnya yang kelima saudara, di akhir ayatnya Allah tambahkan lagi, "Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyiati wa yu'dim lahu ajra." Subhanallah. Apa kata Allah saudara? Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yukaffir anhu sayyiati, Allah hapuskan, ampuni segala kesalahannya. Subhanallah. Dosa kita dihapus, kesalahan kita Allah maafkan, asal kita bertakwa kepada Allah. Oh, selama ini kita banyak dosa, kembali ke jalan Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Kembalilah kepada Allah dengan taubat yang sejati. Bangun takwa kepada Allah. Yukaffir anhu sayyi'ati. Allah akan ampuni dia punya kesalahan, dia punya dosa, dia punya keburukan saudara. Enggak sampai di situ. Wa yu'tim lahu ajra. Allah akan lipat gandakan, besarkan ganjarannya. Dikasih pahala yang besar, ganjaran yang besar, dan dosa diampuni. Kuncinya takwa. Makanya pantas dari Jumat ke Jumat kita diwasiatin dengan takwa. Oh begitu peranan takwa. Problem bagi segala kesulitan, pintu rezeki dari arah yang tidak kita sangka, tidak kita duga. Saudara, pintu untuk pengampunan dosa kita, pintu dilipat gandakan ganjaran kita. Enggak sampai di situ, saudara, kunci supaya seluruh kesulitan kita dimudahkan oleh Allah. Kuncinya adalah takwa. Lalu takwa itu apa sih? Tadi khotib Jumat kita di atas mimbar saudara sudah menyampaikan kepada kita definisi dari para ulama secara umum. Takwa itu adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi ibtigha'a mardatillahi subhanahu wa ta'ala. Apa sih takwa itu? Takwa itu adalah menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya semata-mata hanya untuk mendapatkan ridha Allah. Allah perintahkan kita sholat untuk dapat ridha Allah. Itu takwa namanya. Allah perintahkan kita puasa Ramadan, kita puasa Ramadan untuk mencari ridha Allah. Itu takwa namanya. Allah larang kita daripada perzinahan, daripada minuman keras, daripada perjudian. Saudara, kita tinggalkan itu semua semata-mata karena takut kepada Allah, mengharapkan ridhonya Allah. Itu takwa namanya, saudara. Jadi simpel, takwa itu menjalankan segala perintah Allah, meninggalkan segala larangannya semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah, saudara. Baik pada saat kita sendirian maupun saat kita di khalayak ramai. Depan orang kita takwa kepada Allah, lagi sendirian
kita tetap takwa kepada Allah. Takwa. Jadi sesimpel itu mana takwa, saudara. Lalu kalau pertanyaannya bagaimana cara kita takwa? Untuk hal-hal yang wajib dan hal-hal yang haram. Bagaimana cara kita bisa dengan mudah melakukan kewajiban dan meninggalkan yang haram? Maka ingatlah firman Allah, ittaqullah haqqa tuqatih. Takwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Artinya untuk melaksanakan kewajiban tidak ada kompromi. Yang wajib harus dilaksanakan, saudara. Tidak ada kompromi. Yang haram harus ditinggalkan, saudara. Makanya Allah nyatakan, ittaqullah haqqa tuqatih. Takwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Enggak ada takwa setengah-setengah, enggak ada, ya ikhwan. Sebenar-benarnya takwa. Lakukan yang wajib, tinggalkan yang haram. Itu dalam urusan wajib dan haram. Lalu kalau dalam urusan yang sunnah, kita melakukan yang sunnah, meninggalkan yang makruh. Allah kasih tuntunan, ittaqullah mastata'tum. Takwalah kepada Allah semampu kamu, sebisa kamu. Dalam urusan yang sunnah, kerjakan yang sunnah semampu kita. Jangan sampai ditinggal sama sekali. Dalam urusan yang makruh, tinggalkan itu yang makruh. Mastata'tum, sebisa kita. Tapi kalau dalam yang wajib dikerjain, jangan sebisa kita. Yang wajib harus takwa kepada Allah sebenar-benarnya takwa. Jalanin itu kewajiban. Meninggalkan yang haram harus takwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Nggak boleh setengah-setengah. Tapi dalam melaksanakan yang sunnah, dalam meninggalkan yang makruh, silakan. Takwa kepada Allah sebisa kamu, saudara. Dan berlaku juga ittaqullah mastata'tum pada saat kita menjalankan yang kewajiban tapi ada hambatan. Mau sholat berdiri nggak bisa karena sakit. Ittaqullah mastata'tum. Sebisa kamu. Bisanya apa? Bisa sholat duduk. Oh, bisa sholat berbaring. Allah kasih keringanan. Itu juga berlaku, ittaqullah mastata'tum. Subhanallah. Jadi kalau pertanyaannya, saudara, tentang takwa tadi, apa itu takwa? Ulama sudah mendefinisikan, menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah. Bagaimana saudara untuk takwa kepada Allah? Maka dalam hal menjalankan yang wajib dan meninggalkan yang haram, maka ittaqullah haqqa tuqatih. Sementara dalam melaksanakan yang sunnah dan di dalam meninggalkan yang makruh, ittaqullah mastata'tum. Indah ini Islam. Terus ada lagi yang bertanya, takwa itu ada di mana sih? Nabi yang langsung jawab, at-taqwa hahuna, kata Nabi. Kata Nabi dalam hadisnya, at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di sini. Maksudnya ada di hati. Di hati. Tadi juga khatib kita bicara soal hati. Saudara, jaga hati kita, jaga kebersihan hati. Saudara, ya, hati ini harus selalu kita jaga, saudara. Karena Nabi mengatakan dalam satu hadisnya, saudara, apa beliau nyatakan? Saudara, ala fil jasadi mudghah. Ingat kata Nabi, di dalam jasad kita ada segumpal daging, insaluhat saluha sairu jasadi kulli, saudara. Kalau itu segumpal daging itu bagus, maka seluruh jasad akan ikut bagus. Wa in fasadat, tapi kalau dia rusak, seluruh jasad kita akan rusak, saudara. Ala wahyal qalb, kata Nabi. Tidak lain dan tidak bukan, yang dimaksud dengan segumpal daging tadi adalah hati. Jadi Nabi yang kasih tahu, kalau hati sudah rusak, semua jasad kita ikut rusak. Maksudnya, saudara, ini ada pemahaman medis, ada pemahaman agamis. Kalau menurut pemahaman medis, yang namanya qalb itu, saudara, jantung, atau qalb itu juga bisa hati, liver. Ini kalau sudah rusak, semua fungsi tubuh ikut rusak. Liver kalau udah rusak, liver itu pabriknya darah, saudara. Pabriknya darah. Jantung cuman memompa darah, ginjal cuman menyaring darah. Tapi pabriknya darah ada di liver, ada di hati, saudara. Kalau dia sudah rusak, saudara, ginjal pun nggak berguna menyaringnya. Jantung pun juga nggak berguna memompakan lagi, saudara. Karena nggak ada lagi yang dipompa. Selesai sudah produk darahnya, saudara. Rusak seluruh organ tubuh.
Itu makna medis. Tapi sekarang kita bicara makna agamis. Kalau hati kita sudah rusak, seluruh amal tubuh kita ikut rusak. Kalau hati sudah rusak, mata akan ikut diajak memandang yang rusak, telinga akan diajak mendengar yang rusak, tangan akan diajak bekerja yang rusak, kaki akan diajak untuk melangkah ke tempat yang rusak. Kalau hati sudah rusak, seluruh amalan sekujur badan kita akan ikut rusak. Makanya jaga hati, saudara. Makanya indah banget tuh khatib tadi tuh di atas mimbar. Hati bersihin, jaga hati kita. Sebaliknya kalau hati sudah baik, hati sudah bersih, seluruh anggota badan kita akan diajak ke arah yang baik. Hati baik, mata diajak lihat yang baik. Hati baik, kuping diajak mendengar yang baik. Hati baik, mulut diajak bicara yang baik. Hati baik, tangan, kaki semua diajak ke arah yang baik, saudara. Jadi kuncinya di mana? Hati. Dan takwa adanya di mana? Hati, saudara. Jadi hati ini, saudara, hati ini harus betul-betul kita jaga. Dari penyakit apa? Dari semua penyakit hati. Penyakit iri, penyakit dengki, penyakit hasad, hasut, saudara, penyakit benci, penyakit macam-macam penyakit hati. Penyakit kibir, ujub, takabur. Saudara, jaga kita punya hati dari penyakit-penyakit hati yang bisa merusak. Dan suburkan sifat-sifat yang baik dalam hati kita. Ini soal iri dengki saja nih, saudara ya. Sebagai contoh, saudara. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan dalam syairnya, kullu adawatin qad turja shifa'uha illa adawatu man adaka bil hasadi. Kata Imam Syafi'i, setiap permusuhan bisa diharap obatnya. Gampang cari obatnya, saudara. Gampang, kata Imam Syafi'i. Ada harapan dapat obatnya. Illa, kecuali adawatu man adaka bil hasad, kecuali permusuhan dari orang-orang yang memusuhimu karena iri dan dengki. Kalau ada orang benci sama kita karena dia tidak kenal, nggak usah khawatir, saudara. Besok kalau kenal juga hilang bencinya. Tak kenal maka tak sayang. Nah, dalam bahasa Arab dikatakan, saudara, an-nasu a'da'u majahilu. Manusia itu menjadi musuh dari apa yang dia belum tahu. Kalau dia belum tahu, bukan hanya benci, kadang-kadang memusuhi, saudara. Tapi kalau sudah tahu, lain lagi ceritanya. Makanya dalam peribahasa bahasa Indonesia, tak kenal maka tak sayang. Dan nggak kenal aja dia benci. Nanti kalau udah kenal juga hilang bencinya. Yang kedua, kalau orang benci sama kita, saudara, karena kesalahan informasi. Salah dia dapat informasi, saudara, nggak usah khawatir. Besok begitu informasi yang benar masuk, saudara, selesai, bencinya akan hilang. Bahkan dia akan menyesal, kenapa ya kemarin saya benci? Karena salah informasi. Yang ketiga, kalau orang ada benci karena kepada kita karena hasutan, karena propaganda, disesatkan oleh opini, saudara. Diprovokasi kita untuk benci sama seseorang. Nggak usah khawatir, saudara. Begitu yang bersangkutan, saudara, mendapatkan informasi yang benar dan tahu dirinya sedang diprovokasi, tahu dirinya sedang dipanas-panasi orang, bencinya akan hilang. Nggak usah khawatir. Tapi hati-hati, kalau orang benci kepada kita karena hasad, karena iri, karena dengki, nggak bisa kita obati, saudara. Kecuali yang punya diri sendiri, dia tobat kepada Allah, dapat taufik dan hidayah, baru dia bisa obati. Kenapa? Karena orang kalau sudah benci sama kita, iri, karena iri, dengki, walaupun dapat informasi sudah benar, tetap dia nggak percaya. Walaupun dia lihat dengan mata kepalanya sudah benar, tetap dia nggak terima. Karena di hatinya ada iri, ada dengki, ada kebencian yang mendalam. Karena penyakit iri dan dengki, sehingga informasi sebanyak apapun, informasi sebenar apapun, walaupun dia sudah dengar dengan telinganya sendiri, walaupun dia sudah lihat dengan mata kepalanya sendiri, dia akan tetap benci. Kenapa? Karena ada
dasar bencinya adalah hasad, iri, dengki, saudara. Nah itu saya mau tanya, nyakit iri dengki bahaya tidak? Bahaya tidak? Orang lain nggak bisa obatin, nggak bisa, saudara. Nah kalau bencinya karena salah informasi, gampang kita obatin. Kasih aja informasi yang benar. Nah kalau bencinya karena nggak kenal, gampang obatnya. Kita kenalan aja. Saudara kita bergaul, selesai dapat obat. Tapi kalau bencinya karena iri dan dengki, hati-hati saudara. Maka itu yuk sama-sama buang jauh-jauh penyakit iri dan dengki kalau ada di hati kita kepada siapapun. Karena iri dan dengki membuat kita tidak pernah objektif lagi. Iri dan dengki mengantarkan kita kepada sikap tidak adil, saudara. Iri dan dengki bahkan bisa mendorong kita untuk berbuat jahat kepada orang yang kita iri dan dengki, saudara. Iri dan dengki bisa memecah belah umat. Na'udzubillah min dzalik. Nah begitu, kembali tadi ke soalan takwa. Takwa adanya di hati. Nah, hati ini saudara, supaya sifat-sifat baik yang membangun takwa itu hidup subur, maka kita punya hati saudara harus dijaga. Saudara, ada satu doa yang kita baca setiap selesai sholat. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati. Oh, berarti hati kita terbolak-terbalik, saudara. Hati kita terbalik. Di dalam hati kita tuh ada gelombang, saudara. Nah, gelombang ini mesti ditenangin. Kalau gelombang ini dibiarkan, maka penyakit hati akan subur, saudara. Tapi kalau gelombang ini dibuat tenang, saudara, nanti penyakit sifat-sifat yang baik yang akan subur. Penyakit hati nggak subur lagi. Seperti tanah di pertanian. Kalau tidak kita garap, alang-alang yang tumbuh. Didiamin alang-alang makin tinggi, saudara. Tapi coba kalau kita garap, kita gali, kita taruh bijinya, kita jaga, tumbuh pohon-pohon yang manfaat, alang-alang nggak tumbuh lagi, saudara. Jadi manakala bibit-bibit yang baik sudah tumbuh, bibit-bibit yang jahat nggak bakal tumbuh di tempat itu, saudara. Nah begitu juga hati kita, saudara, supaya saudara pohon-pohon keburukan, sifat-sifat jelek tidak tumbuh di hati kita. Tanamilah hati kita dengan pohon yang baik, sifat yang bagus, sifat yang terpuji. Niscaya pohon jelek nggak bakal tumbuh, saudara. Nah pertanyaannya, saudara, ini kan hati terbolak-terbalik. Hati kan bergelombang. Nah kalau hati bergelombang, saudara, bibit ditanam nggak gampang numbuh. Nah sebelum kita tanemin, buat hatinya tenang dulu. Bagaimana cara menenangkan hati? Allah sudah kasih tahu dalam Al-Quran. Ala bidzikrillahi ma'innul qulub. Ingat kata Allah, dengan zikir kepada Allah hati akan tenang. Subhanallah. Hati yang terbolak-terbalik tadi, hati yang bergelombang tadi, saudara, hati saudara yang perlu ditenangkan tadi, ternyata kuncinya adalah zikrullah, zikir kepada Allah. Hati akan tenang. Dan zikir yang terbesar adalah wala zikrullahi akbar, yaitu salat. Jadi bagaimana sifat baik mau tumbuh kalau sholat kita nggak jaga? Sholat itu induknya zikir, sholat itu isinya zikir dan induk daripada zikir, saudara. Kita berdiri ada zikirnya, ruku ada zikirnya, i'tidal ada zikirnya, sujud ada zikirnya, duduk ada zikirnya, saudara. Sholat itu adalah zikrullahi akbar, zikir kepada Allah yang terbesar. Jadi artinya, satu, jaga sholat. Dua, banyak-banyak zikir. Hati akan tenang. Kalau hati udah tenang, kita tanamin sifat-sifat baik, numbuh ya kawan. Nggak usah khawatir. Kalau sifat-sifat baik udah tumbuh, sifat sabar, sifat syukur, sifat qanaah, sifat tawadu, dan lain sebagainya udah tumbuh, sifat jahat nggak bakal lagi bisa tumbuh di hati kita. Insya Allah. Maka itu saya mau tanya semua, siap bertakwa kepada Allah? Siap jaga hati kita? Siap jaga sholat kita? Siap tenangkan hati dengan zikir kita? Zikir kepada siapa? Zikir kepada siapa? Sholat untuk siapa? Takbir. Sallu ala nabi.
Jadi dan sampai di sini saya rasa cukup jelas. Oh pantas tiap Jumat wasiat dengan takwa. Nah baiklah ya kawan, sebelum saya akhiri, tadi ada hadis yang menarik disampaikan oleh khatib kita tentang bahaya kalau kita jauh dari ulama. Hati-hati. Ada yang nanya, Habib gimana nih Beb? Negeri kita nih kok banyak koruptor, negeri kita kok banyak pejabat bejat. Tadi udah dikasih tahu sama khatibnya, kalau kita meninggalkan ulama, salah satu saudara yang akan terjadi sebagai akibatnya, Allah kirim buat kita pemimpin-pemimpin yang zalim. Allah kirim kita pejabat-pejabat yang jahat, pejabat yang bejat, pemimpin yang zalim. Karena kita jauh ulama, jauh dari fuqaha. Apalagi zaman sekarang bukan lagi jauh, ulama dimaki-maki. Ayo ngaku, betul. Betul. Banyak yang maki-maki ulama. Ada yang maki-maki ulama. Lucunya saudara, kalau ulama terpleset kata langsung tangkep. Giliran ulama dimaki-maki nggak ditangkep-tangkep. Kacau tidak? Kacau tidak? Ya tapi kita mesti introspeksi diri juga. Kok begini ya? Gara-gara kita jauh dari ulama. Jangan jauh-jauh dong. Kan di setiap kampungnya, apalagi di Jakarta, ada ulama, ada kiai, ada mu'allim. Di tiap masjid ada pengajian, dipimpin oleh guru-guru kita. Merapat ke pengajian, merapat ke majelis taklim, saudara. Jangan bilang saya mau ngaji tapi nggak ada gurunya. Siapa bilang? Ini yang namanya Jakarta, Betawi, guru sabrak-abrak, saudara. Saking banyaknya di setiap masjid, setiap musola, setiap gang ada tuan-tuan guru. Bahkan saat ini tuan-tuan gurunya nggak tanggung-tanggung, saudara. Yang lulusan Mekah, yang lulusan Yaman, yang lulusan Mesir, yang lulusan pondok-pondok pesantren berbagai tempat di Indonesia bisa baca kitab, saudara. Bisa jadi tempat kita bertanya. Dekati ulama, jangan tinggalkan ulama. Nah kalau ninggalin ulama ya begini akibatnya, saudara. Nah apa yang terjadi sekarang di kita punya negeri? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah sekarang Allah kasih kita pejabat-pejabat, saudara, yang pada nggak bisa kerja. Bahkan kalau menghadapi kritik rakyat, jawabnya seenaknya. Rakyat teriak, cabai mahal. Dijawabnya pejabat, tanam aja sendiri. Ada yang jawab begitu? Kacau tidak? Rakyat teriak listrik mahal. Pejabatnya jawab, ya lu jangan pasang listrik. Rakyat teriak BBM mahal. Pejabat jawab, ya lu jangan beli bensin. Saya mau tanya, ada gak pejabat yang jawab begitu? Jujur, ada gak? Ada gak? Kok jawabnya begitu, saudara? Mahasiswa teriak Indonesia gelap. Pejabat jawab, kau yang gelap. Saudara, kalau ada kritik dari rakyat, masyarakat mahasiswa bilang Indonesia gelap, introspeksi. Apa sih maksudnya gelap? Panggil mahasiswanya. Kau bilang Indonesia gelap, apanya yang gelap? Oh ini Pak, gelap karena penegakan hukumnya nggak jelas. Oh ini Pak, karena hukumnya ini cuma tajam ke bawah, tumpul ke atas. Oh ini Pak, masalahnya bensin dijual sama negara oplosan. Oh kalau negara aja ngoplos, bagaimana rakyat? Ini negara loh saudara. Pertamina itu resmi negara punya, betul? Ngoplos nggak? Astagfirullahaladzim. Nah ini Pak yang kami maksud gelap. Tanya dulu, jangan langsung dijawab muka lu yang gelap. Ini bukan obrolan warung kopi, bukan. Ini komunikasi antara rakyat dengan pejabat. Lihat, oh karena korupsinya belum maksimal, ayo kita maksimalkan. Oh karena Pertamina kemarin ngoplos, ayo cegah, jangan lagi ada oplosan. Begitu dong. Ada lagi yang gawat, saudara. Ada yang gawat lagi nih, saudara. Ada beberapa purnawirawan jenderal mengusulkan supaya wakil presiden diganti. Usul. Boleh gak usul? Urusan diterima ditolak kan urusan DPR MPR. Usul boleh gak?
itu purnawirawan jenderal, sampai ratusan jenderalnya saudara. Dengan Laksamana, Marsekal, Kolonel, ratusan orang ngusulin. Wajar tidak? Jawab. Oh ya, usulan Anda kami terima. Nanti kami kirim ke DPR. Bagaimana sikap DPR, bagaimana MPR. Dipelajari dulu. Itu pejabat. Betul? Enggak, jawabnya apa? Yang minta wakil presiden itu untuk diturunkan, silakan keluar dari Indonesia. Pusing. Pusing tidak kalau dijawab begitu. Saya mau tanya tuh, orang-orang begitu punya moral tidak? Punya etika tidak? Punya sopan santun tidak? Saya mau tanya, rakyat berhak tidak untuk mengkritik? Rakyat berhak tidak untuk memprotes? Berhak, saudara. Kewajiban pejabat, ambil itu kritikan. Mana kritikan yang nggak betul? Sampai rakyat, kau punya kritik nggak betul, kau salah informasi. Sebetulnya begini, bukan begitu. Hei rakyat, masukanmu ini benar nih, kami pertimbangkan, nanti kami pelajari. Itu pejabat. Ada lagi yang lebih kejam. Rakyat rame-rame kritik, mahasiswa rame-rame protes, demonstrasi. Kiai-kiai saudara ikut bicara di atas mimbar. Apa mereka bilang? Jangan pakai sok-sok kritik. Jasa kalian ke bernegara apa? Kita semua dibilang nggak punya jasa di negara. Kacau tidak? Kacau tidak? Siapa bilang rakyat nggak punya jasa? Gue beli baju kena pajak. Gue beli sorban kena pajak. Gue beli handphone kena pajak. Kita beli kacamata ada pajaknya, betul. Beli sendal kena pajak, betul. Ente belanja di market-market kena pajak tidak? Beli bensin ada pajak tidak? Bayar listrik ada pajak tidak? Semua rakyat bayar pajak. Siapa bilang kami tidak bayar pajak? Pajak yang dibayar oleh rakyat kepada negara itu adalah jasa rakyat yang besar untuk membangun negara. Aku ngomong, untuk nggak punya jasa, nggak usah kritik, keluar aja dari Indonesia lalu benyang. Udah gregetan aja dah. Saya kalau udah ngomong begini penyakit lupa, nggak bisa diri jadi biasa sih. Dokter bilang jangan lompat, kita lompat lagi. Masya Allah, kacau tidak? Jadi saya bilang yang bayar pajak siapa? Yang bayar pajak siapa? 275 juta rakyat rame-rame bayar pajak, saudara. Berarti berjasa tidak? Berjasa tidak? Itu jangan-jangan pejabat yang ngomong begitu itu tadi punya belasan perusahaan, jangan-jangan dia nggak bayar pajak, dia nggak bayar pajak loh. Kira-kira jelas gak? Saudara, Ibn Khaldun menyatakan dalam bukunya, dalam ilmu sosial politik, apa kata Ibn Khaldun rahimahullah ta'ala? Beliau mengatakan, kalau suatu negara dalam pendapatannya sudah bergantung kepada pajak, maka itu tanda-tanda negara yang bangkrut, saudara. Nah sekarang yuk kita lihat Indonesia, income pendapatan negaranya 82,4% dari pajak. 82,4% dari pajak. Kalau 82,4% dari pajak, lalu kemana minyak kita, emas kita, berlian kita, nikel kita, batu bara kita? Kemana tuh aneka ragam Indonesia, bumi yang begitu kaya, kemana? Kok bisa-bisanya membangun negara 82,4% diambil dari pajak? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya pantas ada satu tokoh mantan saudara petinggi di KPK, dia mengatakan apa? Kalau satu saja tambang di Indonesia diselamatkan, tidak ada korupsi, satu aja, umpamanya nikel atau batu bara, selamatin satu aja, tidak ada yang korupsi, saudara, maka rakyat Indonesia nggak perlu bayar pajak. Bahkan kata dia, setiap orang yang hidup di Indonesia, warga negara Indonesia, bisa dapat gaji buta per bulan 20 juta rupiah.
Masya Allah. Berarti kan negara kaya benar nih saudara. Nggak main-main saudara. Indonesia ini negara kaya. Kaya. Nah kalau satu barang tambang saja bisa begitu, apalagi kalau semua barang tambang diselamatkan, apalagi kalau semuanya tidak dikorupsi. Nah, jadi kalau saya lagi bicara korupsi begini, terus jangan di belakang ngomong Habib Rizik bicara politik. Ini bukan politik, ini amar ma'ruf nahi munkar. Saya tanya, korupsi jahat gak? Munkar tidak? Wajib gak dicegah? Wajib gak dilawan? Wajib gak dihentikan? Wajib. Kewajiban kita kan bukan sholat aja, bukan puasa aja, bukan zakat aja, saudara. Dan korupsi ini yang membuat akhirnya Indonesia miskin. Sekarang puluhan juta orang pengangguran. Pabrik-pabrik besar gulung tikar, semua akibat korupsi. Saya mau tanya sekarang, yang namanya listrik, saudara, kita bayar listrik cash gak? Ada yang ngutang? Ada yang ngutang? Nah, masyarakat di mana-mana masang listrik, bayar gak? Bayar gak? PLN punya saingan gak? Punya saingan gak? Nah, jadi kalau hitung-hitungan bisnis semua bayar, semua cash, nggak ada yang ngutang. Saingan nggak punya, mestinya PLN untung apa rugi? Untung apa rugi? Tapi setiap tahun laporannya rugi. Wah, ruginya nggak tanggung-tanggung, triliunan. Dikemanakan itu uang rakyat? Pertamina bisa ngutang, di pom bensin beli. Datang bang lagi nggak punya duit nih, bensin kosong, isiin dulu deh. Ntar habis minggu gue bayar, bisa. Kalau nggak dikasih bang, betul. Nah, sekarang saya mau tanya, Pertamina laku tidak? Tiap hari habis tidak? Bayarnya cash tidak? Kalau begitu untung tidak? Untung tidak. Tapi laporan tahunnya rugi dulu. Bingung. Nggak nyambung, mau pakai ilmu nahwu sorof nggak nyambung, ilmu tafsir hadis nggak nyambung. Astaghfirullahaladzim. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Nah, berarti mahasiswa bilang Indonesia gelap, wajar tidak? Wajar. Perhatikan. Kenapa harus diperhatikan? Supaya habis gelap terbitlah terang. Itu dong kalau mengelola negara, betul tidak? Betul tidak? Tapi kalau nggak dianggap, orang kritik nggak boleh, nanti habis gelap berbita. Nauzubillah min dari benar yang diterusin lama-lama akhirnya kena ada semua pejabat. Bukan kita cuma amar ma'ruf nahi munkar. Artinya amar ma'ruf nahi munkar, saudara, apa-apa yang sudah baik dari pemerintah kita puji, kita dukung. Kita bukan oposisi. Ulama itu bukan oposisi, bukan. Ulama itu muhtasib, orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau keputusan pemerintah aturannya bagus, kita dukung, kita puji. Nah, tapi kalau aturannya jelek, apalagi bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan As-Sunnah, merugikan rakyat, membahayakan negara, maka tugas ulama wajib untuk memberikan peringatan kepada mereka, saudara. Terserah memberikan peringatan dengan lembut, silakan. Dengan santun, silakan. Dengan rahmah, silakan. Saudara, mau peringatan dengan tegas, keras, silakan. Itu sebenarnya soal cara. Yang penting ikhlaskan niat. Hanya amar ma'ruf nahi munkar, mencari ridha Allah. Kira-kira sampai di sini jelas kan nih? Paham? Nah, maka itu kalau ada yang tanya, bagaimana kita keluar dari kegelapan ini? Jawabnya takwa. Kita rame-rame bertakwa kepada Allah. Jadi bukan hanya pemerintah yang harus merubah sikap, tapi kita dulu nih di bawah nih. Tadi kan udah dikasih tahu sama ustadznya waktu jadi khatib. Saudara, kalau kita meninggalkan ulama, Allah kasih pemimpin zalim. Mafhumnya apa? Kalau kita dekat dengan ulama, kita rangkul ulama, kita manut kepada ulama, Allah akan kirimkan pemimpin-pemimpin yang baik, yang jujur, yang adil. Maka itu, yuk mari kembali kita kepada garis ulama. Siap ikut ulama, siap cinta ulama, siap ikut barisan ulama, siap ngaji kepada ulama. Takbir, takbir, angkat tangan semuanya, takbir. Sallu ala Nabi. Nah, yang terakhir saya ingetin nih, kalau ada mau tahu, Beb,
Ini sekarang ini korupsi di Indonesia separah apa sih? Mau tahu tuh separah apa? Mau tahu nggak? Mau tahu? Kapan? Sekarang? Jumat depan? Mesti sekarang? Saya cuma menggambarkan parahnya. Setuju? Setuju? Dulu zaman Pak Harto, korupsi ada, bukan nggak ada, tapi korupsinya di kolong meja. Nah, tahu di kolong meja? Artinya apa? Masih ada malu, masih ada. Bukan korupsi nggak ada, bukan sama Harto. Pak Harto ada korupsi, korupsinya di kolong meja. Nah begitu reformasi, saya pikir bagus nih reformasi. Nggak tahu ujung-ujungnya jadi repot nasi. Begitu zaman reformasi, saudara, korupsinya naik ke atas meja. Dari kolong naik ke atas. Artinya apa tuh? Malunya mulai hilang. Malunya mulai hilang. Begitu 10 tahun terakhir, begitu dapat presiden, kerjaannya pagi, siang, sore, malam bohong dulu. Itu korupsi. Meja-mejanya dibawa lari. Udah kacau, kacau tidak? Kacau, maka itu yuk kita perbaiki keadaan ini. Siap memperbaiki? Betul. Nah kita nggak boleh diam, saudara. Yuk kita perbaiki. Dengan apa? Meningkatkan takwa kita semua. Lalu lanjutkan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Insya Allah akan rubah kondisi kita kepada kondisi yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Nah, kabar itu dari yang kita sebutin tuh kabar-kabar yang gak enak semua tuh. Nah sekarang ada kabar enak ini. Mau denger gak? Setan lagi berantem. Alhamdulillah. Kalau buaya sama buaya lagi berantem tuh jangan pisahin. Mati loh. Serigala lagi saling menggigit. Pisahin jangan. Jangan gelar tikar, taruh kopi, tonton. Kira-kira jelas ya. Setan berantem. Kalau perlu diadu. Kalau perlu, abang protes. Habib, adu domba itu kan haram. Emang haram? Gue gak bilang adu domba, adu setan. Habib, adu manusia dengan manusia kan haram. Memang haram. Gue gak bilang adu manusia, gue bilang adu setan. Saya mau tanya semua, adu domba haram gak? Jawab yang semangat, adu domba haram gak? Adu manusia? Adu setan? Lu jawab sendiri dah. Adu setan? Kalau saya sih pribadi wajib. Nggak berantem aja gua adu, apalagi kita berantem. Jelas gak? Paham semua? Ngerti semua? Jadi kalau setan lagi berantem, tenang gitu. Nah itu tanda-tanda insya Allah kemenangan datang dari Allah. Amin ya rabbal. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Nah baik sudah. Artinya apa? Kenapa saya katakan ini kabar gembira? Karena ini buah dari doa umat. Umat di mana-mana, di masjid-masjid, di musola, di majelis taklim, di mimbar-mimbar, baca sholawat asghilil zalimin bizalimin. Dulu biasa Syria tuh beserta terus tuh kiai. Saudara, Allah kabul asghilil zalimin bizalimin. Ya Allah bikin sibuk orang zalim dengan zalim. Nah sekarang Allah lagi bikin sibuk, lu memisahin dia. Kan lu yang berdoa. Betul. Nah jadi itu kabar gembiranya. Allah kabulin doa kita. Amin ya rabbal alamin. Ayo sama-sama kita baca salawat asghilil zalimin bizalimin. Nah, ayo sama-sama semuanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashhadu lil-zalimin bil-zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashhadu lil-zalimin bil-zalimin. Semuanya. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل
salli ala dina Muhammad washghil zalimin bizzalimin Allahumma salli sayyidina Muhammad washghil zalimin sallallahu alaihi ya Muhammad washghil zalimin أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على النبي. Jadi dalam selawat tadi kita minta kepada Allah asghilil zalimin. Bizalimin Allah bikin sebut orang zalim dengan orang zalim. Ya Allah adu mereka ya akhwan. Dan ada lanjutannya wa akhrijna min bainihim salimin, dan keluarkan kami dari tengah-tengah orang yang zalim tadi itu yang pada ribut dari pertarungan mereka, keluarkan kami ya Allah. Keluarkan kami salimin sebagai orang-orang yang selamat. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Biar Allah hancurkan yang zalim dengan yang zalim, Allah binasakan yang zalim dengan yang zalim, dan Allah selamatkan kita semua dan negara kita dijadikan oleh Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang bisa saya sampaikan.